Nyata kita lihat China sudah mulai goyah ini dengan tarif ini. Nah, Trump itu nothing tulus, dia nggak ada beban. Ya, bagi dia nggak ada beban. Kenapa? 50 negara mau menurunkan tarifnya gitu ya. Oke, silakan Om Pung, hajar. Iya, tes suara Pak Paul. Merdu. Merdu. Ya, jadi sudah mulai kelihatan ya. Perang dagang ini makin fokus Pak Paul. Jadi sudah kelihatan bahwa ini adalah antara Amerika versus China gitu. Perang dagang ini. 50 negara itu bersedia bernegosiasi dengan Amerika. Artinya mereka disuruh Amerika pasang tarif nol juga bersedia gitu ya. Nah, hanya 3 negara yang menolak, yang mau melakukan retaliasi atau perlawanan. Pertama itu China, yang kedua itu Kanada, yang ketiga itu adalah Uni Eropa. Tapi saya juga nggak yakin, Uni Eropa juga pasti nanti kelihatannya sudah mulai melunak juga, sudah mau mulai ini apa namanya, mulai mau berunding untuk bicara soal tarif juga. Nah, China itu ketika kena dari tarif yang kemarin dari Trump, itu dia balas, dia naikin lagi. Sama Trump naikin lagi 50%, jadi 130 berapa sekarang ya? 100% lebih tarif yang dikenakan oleh Amerika ke China. Akhirnya kebayangkan kalau sampai terjadi, maka ya perekonomian China itu akan terganggu, sangat terganggu, bisa hancur. Kenapa? Karena kebanyakan barang barangnya produksi daripada China itu kan di ekspor ke Amerika. Ya walaupun mereka pakai modus, ada yang lewat Meksiko, ada yang lewat Singapura, ada yang lewat Vietnam, ada yang lewat mana? Lewat mungkin juga ada yang lewat Indonesia, kita nggak tahu ya. Nah, jadi lewat negara-negara lain. Nah, akhirnya hari ini saya lihat itu kabarnya China akhirnya menggugat Amerika, melapor ke World Trade Organization bahwa apa yang dilakukan Amerika ini akan membahayakan perekonomian dunia gitu. Jadi udah mulai curhat dia China-nya ke WTO gitu ya. Artinya selama ini kan orang menganggap bahwa China ini adalah superpower baru yang akan bisa menggantikan Amerika. Nah, China ini adalah pujaan hatinya para kadrun dan ucilim-ucilim radikal ini kan gitu kan. Mereka menganggap bahwa nanti China inilah sahabat mereka untuk menggulingkan hegemoni ataupun dominasi value-nya Judeo-Kristiani. Kan itu kan pikirannya otak-otak ucilim ini sekarang kan. Nah, ternyata kita lihat China sudah mulai goyah ini dengan tarif ini. Nah, Trump itu nothing tulus, dia nggak ada beban. Ya, bagi dia nggak ada beban. Kenapa? 50 negara mau menurunkan tarifnya gitu ya. 50 negara mau menurunkan tarifnya, bahkan kalau Trump itu sebenarnya kemauannya Trump itu bukan hanya sekedar tarif dibuat 0%, tetapi bagaimana menyeimbangkan perdagangan. Artinya yang selama ini negara-negara lain ini ada 50 lebih itu surplus perdagangannya terhadap Amerika, artinya ekspornya lebih besar daripada impornya. Sekarang mereka mau kalau misalkan menyeimbangkan berarti ya nggak jauh-jauh lah antara ekspor dan impor. Nah itu Amerika suka gitu. Nah China merasa kuat dia melakukan retaliasi. Rusia ngambil jarak karena Rusia nggak kena tarif. Nah Rusia ngambil jarak, dia nggak mau bikin masalah dengan Trump dan Amerika. Kenapa? Rusia sedang berpikir untuk bagaimana melepaskan diri dari suatu perang. Jadi supaya menarik diri dari perang dengan Ukraina ini dengan tidak kalah muka. Seperti kata Pak Jenderal Tobing, masuk ke dalam satu perang itu gampang, tapi keluarnya susah gitu. Ya sama dengan Hamas. Ketika Hamas menyerang Israel dan joget-joget sambil apa teriak-teriak tukubir gitu ya, tukubir gitu kan. Sambil teriak-teriak terus kemudian ini joget-joget gitu. Tapi sekarang Hamas apa yang terjadi? Nggak bisa keluar dari perang itu sebelum dia mengembalikan sandera. Israel anytime dia bisa keluar asal sandera dapat gitu. Tapi Hamas nggak bisa. Bahkan ada kabar satu hari ini katanya 1.000 mau dikirim ke Indonesia katanya ke Konoha ini gitu. Nggak tahu apakah ini
memang karena sudah ada kesepakatan deal-deal khusus di balik ini yang ada hubungannya dengan tarif atau perang dagang ini kita nggak tahu juga. Itu yang tahu Departemen Luar Negeri lah. Tapi yang jelas perang dagang ini, inilah perang yang sesungguhnya di abad modern ini, bukan lagi perang militer. Nah, jadi kalau kita lihat ke depan, apa yang akan terjadi? Ya, seperti yang tadi, yang terjepit adalah negara-negara yang kemampuan daya saing perdagangannya lemah, seperti Konoha ini. Nah, tadi itu ada video yang menarik dari Pak Paul yang mengatakan bahwa ya sampai Prabowo mengatakan tidak ada lagi apa namanya kuota-kuota gitu. Kelihatannya dia mungkin impulsif ya, impulsif dan reaktif. Dalam arti begini, saya memandangnya sebagai seorang ekonom. Jadi yang dibuat itu, oke lah kalau kuota semua dicabut. Tapi hati-hati loh, ketika pemerintah mencabut kuota impor dari luar negeri, kuota kan termasuk hambatan perdagangan juga sebenarnya. Kuota kan termasuk non tarif barrier, termasuk hambatan perdagangan juga. Ketika nanti pemerintah tidak memberikan kuota kepada siapapun yang boleh impor dari luar, maka barang impor akan membanjiri pasaran Indonesia. Itu sudah pasti. Barang impor akan membanjiri pasaran Indonesia. Apa yang terjadi nanti? Produsen ataupun perusahaan-perusahaan lokal yang berasal dari dalam negeri tidak akan mampu menyaingi barang impor. Itu sisi negatifnya. Nah, ini juga yang kemungkinan mungkin saking sudah paniknya mungkin Pak Presiden, beliau panik mungkin karena tekanan ini sangat ini loh, istilahnya sangat nyerempet bahaya. Ini vivere pericoloso ini istilahnya, nyerempet-nyerempet bahaya. Kenapa? Kalau sampai tarif ini nggak terselesaikan, 80.000 buruh siap untuk di PHK lagi gitu ya. Sekarang mungkin sudah sekitar 20 sampai 30.000 kata kabarnya ya dari federasi atau serikat buruh. Data dari ada serikat buruh itu pernah ngomong ke saya terakhir ini ada sekitar 20.000 sampai 30.000, cuman nggak terpublikasi semua. Ini kalau sampai terjadi 80.000. Nah, saya bisa bayangkan ya pemerintah kita pasti panik dengan kondisi ini. Akhirnya apapun pokoknya dilakukan lah, jangan sampai pengangguran nambah. Pengangguran nambah ya sosial unrest. Masalah politik ini nanti udah masalah ya bisa terjadi peristiwa kayak tahun 98 pemerintah bisa jatuh atau bagaimana itu resiko politiknya ada bukan hanya resiko ekonomi lagi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya kuota dicabut ya oke aja bagus juga sih, barang jadi lebih murah tapi ya pasti nanti akan ada pengaruhnya kepada prosedur apa namanya? Pengusaha-pengusaha lokal. Kemudian pertek-pertek itu kan, itu salah satu hambatan yang paling ini. Tapi ini pertek ini kerjaan partai-partai politik yang biadab ini mau korup dari apapun yang mereka dapat gitu. Persoalannya kan yang bikin rusak Konoha ini kan partai-partai politik ini. Mereka ngobjek dan bisnis dari ya misalkan perdagangan ya dari kuota, dari siapa yang ditunjuk jadi importir misalnya gitu, siapa yang boleh mendapat izin sebagai eksportir. Nah, yang begini-begini yang mereka ambil. Nah, jadi kalau nanti misalkan Pak Prabowo, uh, ya dia saya lihat orangnya tulus, dia berniat supaya rakyat nggak susah. Tapi apakah Pak Presiden bisa mengontrol partai-partai yang korup ini semuanya gitu? Nggak ada yang bersih Pak, gitu. Begitu kira-kira kawan-kawan. Oke, lanjut, Pak Teddy. Shalom, shalom. Mantap sekali analisa kita. Saya dari wawasan pengalaman aja ya. Apakah dengan cara-cara Cina itu coba balas dendam ke Amerika bisa terjadi atau tidak gitu. Dan kita sudah tahu bahwa ada salah satu negara adidaya yang sudah dikatakan Opung Toba tadi, Rusia. Rusia, kemudian apa itu? Salah satu Korea Utara, Kuba, dan beberapa negara komunis itu tidak dikenakan tarif. Itu dulu ada pemahaman umum bagi kita. Kemudian yang saya mau mengatakan di sini bahwa hampir semua di state di Amerika yang ada 50 lebih state, banyak sekali yang kita
kenal dengan Chinatown, apalagi San Francisco, New York, ya, Florida. Kalau kita ke Chicago, besar sekali. Uh, itu mau melihat, saya mau bilang etnis Cinanya padat sekali di Amerika. Pertanyaan saya selalu sampaikan sih dari tahun lalu, waktu kita berargumentasi masalah, saya bilang ajak kebudayaan ya, bukan negara Cina berperang dengan Amerika. Kebudayaannya itu antara Cina dan Amerika, bagaimana orang Cina ini lebih banyak dia datang ke Amerika. Saya masih bicara tentang itu ya, downtown-nya. Tetapi orang-orang yang mendengar di sini kalau belum, Anda bahkan barangkali belum datang ke Amerika, tidak akan mempercayai argumentasi saya gitu. Artinya begini saya mau sampaikan ya, tadi saya ulangi ya. Etnis Cina yang ada di Amerika sangat luar biasa banyaknya. Nanti Pak Andi di sini atau siapa yang ada di Amerika PhD dia tahu itu. Hampir semua saya bilang di state besar di negara Amerika ada Chinatown. Baru saya kagum melihat itu. Nah, itu pertama, komunitas itu. Kedua, hampir semua saya jalan ke university terbesar di Amerika, hampir lebih banyak orang Cina. Sekarang logika itu kita balikan. Apakah di Cina itu ada satu dibilang American Town, nggak ada. Ya, barangkali cuma duta besar yang kirim ke sana. Oleh sebab itu saya mau mengatakan bahwa bagaimanapun Cina ini tidak mampu ya untuk menguasai sistem ekonomi Amerika. Kemudian bicara lagi tentang perdagangan. Kenapa telukan Amerika ini yang itu saya mau bilang staf ahlinya ya. Itu orang-orang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak bicara terusan Panama itu? Apa sebab itu Amerika mau dicaplok? Ternyata ini Cina luar biasa. Kalau dia tidak caplok, ini Cina sudah membangun base kontainer besar luar biasa di Teluk situ. Dia akan menguasai sistem perdagangan Amerika Latin. Itu peta-peta sudah terlihat dari beberapa ahli Amerika itu. Masif sekali, luar biasa sekali sistem ekspansi dagang Cina. Tetapi Amerika sudah membaca strategi Cina itu bagaimana. Ya. Dia akan mau melawan sistem ekonomi yang ada di Amerika, yang kedua-duanya sistem ekonomi yang notabene saling berlawanan. Yang satu ekonomi liberal, satu ekonomi komunisme. Tetapi dia mulai menjalan dalam bentuk ekonomi. Tapi kita nggak usah terlalu dalam, mesti opung lebih pintar itu. Saya cuma melihat kemarin, ya saya bilang tadi adalah staf-staf ahli dari orang-orang Amerika. Ya. Sehingga mereka sudah memetakan itu. Baru mau mengatakan bahwa, Pak Permesta, apakah dengan cara-cara begini Amerika akan bangkrut? Ya, dari pengalaman saya sudah tinggal hampir 25 tahun di Amerika, negara ini tidak akan bangkrut, teman-teman. Baru kasih argumentasi. Ya, umpamanya contoh, saya sudah muter Amerika dari east ke west ya. Bilang aja di state mana, nanti saya bilang ibu kotanya, atau Anda mau bilang dari north ke south. Saya sudah ke sana. Negara ini, saya bilang negara ini sumber daya alam apa aja yang tidak ada. Nah, anggaplah Anda bilang semua sudah ada. Kemudian apakah itu sudah tersentuh? Belum tersentuh. Orang bilang masih perawan, perjaka. Amerika ini kaya dengan minyak. Tetapi dia tidak touch sumber daya minyaknya. Amerika ini kaya dengan emas. Tapi dia tidak sentuh emasnya. Anda mau katakan lagi dengan sumber daya alam apa? Anda mau bicara tentang agrikultur, pertanian. Ya. Jangan Anda bicara negara ini kaya sekali kalau dia cuma bilang gandum. Dia nggak usah ekspor impor gandum. Dia belum kelola. Tapi Anda belajar dulu ya, tanya. Kira-kira Amerika ini berapa persen petani memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia? Cuma kira-kira 10% atau 3% petani Amerika bisa kasih makan seluruh rakyat Amerika. Cuma 3%. Saya ke Ohio, ya. Saya ke Idaho.
Saya lihat luar biasa lahan pertaniannya itu. Sepanjang Anda memandang, teman-teman, wow, my God, saya tidak mau explain itu. Saya cuma bilang luar biasa anugerah Tuhan kepada negara ini. Bicara pertanian ya, saya sudah mulai. Apakah negara ini akan bangkrut? Mau enggak? Saya kerja di Karwas itu 25 tahun lalu, Om Bung Toba ya. Customer kasih tip saya $1. Gitu. Sudah 25, sekarang Pak, Om Bung tetap $1. Bukan tetap $1, artinya berfluktuasi. Ada bekasnya 2, 3. Tetapi nilai dolarnya tetap begitu. Itu 25 tahun sampai sekarang begitu. Nah ini persoalannya. Sekarang persoalannya ini, apakah ini perang dagang dalam konteks mau menjaga kestabilitasan ekonomi dunia yang dilakukan Amerika, ya, atau ini Cina akan merusak sistem ekonomi dunia dengan dia menguasai dunia. Itu dua pilihan bagi kita. Kalau kita berpikir yang satu positif, satu negatif, tentu kita membela yang positif. Nah, saya kembali berpikir, Amerika melakukan itu, ya, bukan untuk kepentingan dia. Negara Amerika ini, bapak-bapak di media dunia ini, mereka sudah selesai. Negara, ya, pemerintah ini, yang saya bilang legislatif, eksekutif, yudikatif ini, yang lembaga negara ini, sudah selesai dengan rakyatnya. Saya bilang, sudah selesai dengan rakyat, percaya atau tidak? Boleh Anda tanya kepada saudara-saudara ada di Amerika. Sudah selesai antara negara dengan rakyatnya. Masalah apa kesejahteraan rakyat itu dalam segala bidang. Mau di ekonomi, hukum, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan sudah selesai. Nanti HG atau siapa tambahkan benar yang saya kata-kata atau tidak. Amerika sudah selesai. Sekarang Amerika ini bermain di perdagangan dunia gitu. Supaya ekonomi ini jangan dirusak oleh Amerika itu. Jangan dirusak oleh Cina itu. Karena Cina itu terkenal dengan genetika, genetika macam-macam, dia rekayasa genetika di segala bidang gitu. Yang ditolak Amerika, yang sering masuk Amerika. Bagaimana buah-buahan, sayur-sayuran dia pakai genetika yang mengandung itu. Banyak. Karena Amerika ini, jangan teman-teman salah mengerti, sistem standar SOP-nya itu, standar untuk produk itu sangat teliti sekali. Kalau masuk ke United States. Mengapa saya mau mengatakan itu? Tidak sembarang lah kalau Anda mengimport ke Amerika. Dia masuk Department of Agriculture itu, itunya kuat sekali, birokrasi rumit sekali dalam konteks mereka mau menganalisa produk-produk itu. Karena saya pernah kerja salah satu di company, saya bilang aja saya kerja di salah satu company November itu strict sekali. Kalau saya nggak pakai glove, saya nggak pakai hairnet, saya nggak pakai earplug, saya nggak pakai masker, itu semua memang ketat. Kalau saya di salah satu personal itu tidak ada, saya disuruh pulang, apalagi nggak pakai shield tuh. Artinya begini teman-teman, satu rambut aja jatuh di produk kita, itu perlu hairnet. Itu saya mau mengatakan kuat sekali SOP-nya Amerika itu. Cina tidak gitu. Dia nggak mau peduli rekayasa genetik apapun, mereka yang penting uang. Kualitas tidak berkualitas, yang penting uang. Itu tidak heran lah kalau barang-barang Cina masuk ke sini tidak berkualitas. Tapi itu persoalan lain ya, urusan mereka. Artinya di sini saya mau mengatakan ciri-ciri yang sistem merusak perdagangan adalah Cina itu secara itu. Tetapi Amerika juga membalas ini dalam konteks dia tidak meninggalkan kemanusiaannya itu. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dia akan merusak? Enggak, Amerika ekonominya tidak akan rusak. Tetapi asumsi saya ini Anda dulu datang ke Amerika. Anda datang dulu dari New York, Anda drive sampai ke Seattle. Kalau enggak Anda turun ke LA.
dan Anda akan melewati beberapa puluh negara bagian. Setelah itu Anda turun dari north ke south sampai di itu ya, sampai di Key West sana, yang tempatnya Ernest Hemingway itu bertapa itu. Baru Anda akan tahu luar biasa. Amerika ini Pak, jangan coba-coba Anda memancing ikan tanpa license. Ikan haja yang dipancing di pantai paling kurang cuma 2 ekor Pak. Ingat ya, supaya teman-teman tahu, jangan kita Indonesia, you mau ambil pakai harimau pukat sebanyak mungkin, you silakan, nggak ada yang larang. Di Amerika nggak. You ke pantai selatan ini, yang pantai yang ada di south sini, Anda mancing ikan, pertama ranger tanya, are you have a license? Kalau nggak ada punya license, you nggak boleh mancing. Kalau Anda sudah punya license, contoh sederhana ini ya, Anda punya license, Anda memancing ikan cuma dikasih batas 2. Paling dapat bluefish sama striper. Yang panjangnya cuma berapa itu? Itu tangan. Kalau lebih dari itu, kurang dari itu nggak boleh. Lebih daripada itu dilepas. Nah, ini saya mau katakan bahwa bagaimana Amerika ini menjaga kelestarian alamnya. Anda ke kota New York, kota padat penduduk, Anda masih melihat bagaimana rusa-rusa hidup di pinggir jalan. Anda akan melihat bebek-bebek itu hidup. Anda akan melihat tupai itu. Masih dijaga alam murni ini. Nah, ini sebagai contoh bagaimana memperbandingkan 2 negara. Yang satu merusak alam lingkungan, melainkan dia merusak sistem alam lingkungan di dunia ini. Contoh di Indonesia, hampir semua perusahaan Cina merusak sistem ekosistem alam di negara kita. Di dalam dia menggali macam-macam bahan-bahan yang di batu bara lah dia, bauksit lah dia bongkar semua sumber daya alam di Indonesia. Nah, kembali saya mau bicara ke Indonesia ya Pak, teman-teman. Indonesia saya bilang sering kita sampaikan, saya juga bukan mendukung Pak Prabowo. Tadi Pak Prabowo bilang benar, menciplak dari dulu kita sampaikan. Ngapain kita studi-studi banding dan sebagainya. Sistem perdagangan, ambillah contoh ke Singapura, ciplak aja sistem perdagangannya. Atau hukumnya, atau apanya, segala politiknya, sistemnya. Kan gampang aja. Sistem administrasi ciplak ada di negara lain. Kita tahu sistem ekonominya yang diajukan. Tetapi negara kita tidak bisa Pak. Sudah susah. Saya selalu bilang sudah susah karena sudah dirusak oleh sudah sistemik, masif. Ya, yang saya bilang budaya Islamnya itu yang saya sampaikan. Pak Prabowo mau ngomong bagaimanapun, ya, mau sistem terbuka tertutup, mau teori apa Pak, Bapak tidak akan maju negara kita. Cuma itu harapan saya. Saya boleh menyumbangkan bagaimana sistem ekonomi yang diterapkan Amerika, Jepang, Singapura, kita bisa kok menjelaskan begini mana dia sistem protek barang ekspor impor, bagaimana dia bisa menggunakan, bisa secara keilmuan. Baru kenapa di Indonesia nggak bisa gitu? Oleh sebab itu saya bilang, Pak Prabowo harus ada perubahan secara sistemik di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Bapak tidak akan ada perubahan itu, tidak akan terjadi perubahan di negara kita. Semua sampai mati di retorika. Saya tahu Pak Prabowo ini otaknya pintar, cerdas, semua ada. Tetapi ada sesuatu dinding yang dia tidak bisa tembus, tembok yang dia tidak bisa tembus di negara kita. Ada satu sebenarnya yang tidak bisa tembus, sehingga kita negara ini stuck itu. Yang saya bilang tadi budaya Islam itu. Saya cuma ini yang saya sampaikan terus. Kita bicara ekonomi, kita tahu kok teori hukum ekonomi. Kita tahu kok ada belajar di dalam kuliah dulu bicara ekonomi. Ya. Teori-teori ekonomi kita tahu dari dulu. Apalagi teori politik lain semuanya kita tahu. Teori hukum kita tahu. Tetapi apa yang menjadi masalah negara kita adalah satu. Yang selalu sampaikan bagaimana dalil al-Baqi hilangkan, saya bilang, kebudayaan yang masif, sistematik, terstruktur, budaya Islam di negara kita. Kalau Bapak itu berani hantam, itu negara kita akan maju. Pak Paul di sini mau mengatakan bahwa bagaimana solusinya. Dia punya argumentasi kuat secara sekularisme. Dia katakan bagaimana Indonesia buka hubungan penuh dengan Israel. Nah, sekarang saya tanya
sama Dr. Paul, apa yang menjadi ganjalan sehingga Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin membuka hubungan diplomasi penuh dengan Israel. Itu yang ditanyakan. Kenapa selalu negara ini membenci negara-negara maju, negara besar? Itu dipertanyakan. Siapa di balik itu? Itu logikanya aja, kata logika terbalik. Kalau teman-teman di sini apa yang bilang punya kecerdasan itu, kognitif itu, mampu merespon fenomena itu, yang jadi saya angkat topi dan saya akan katakan Anda benar, tetapi gunakan kognitif. Kalau Anda tidak percaya, Anda keluar ke Indonesia dan Anda tinggal di Singapura dan melihat Indonesia. Baru kita Aku tahu. interupsi sebentar ya. Ya itu saya cuma ya selalu kita bicara Yang itu. ada dua yang resign. Oh ya, thank you. Sorry. Enggak, Panjang saya. tapi